Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai ahli ahli akan memberikan pendapat akan memberikan pendapat yang sebaik-baiknya dan Yang- sebenar-benarnya yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan menurut pengetahuan dalam bidang keahlian yang saya miliki. dalam bidang keahlian yang saya miliki. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Kami ingin bertanya, apa spesialisasi keahlian saudara ahli? Saya menempuh pendidikan formal di bidang psikologi forensik. Untuk memahami psikologi forensik, majelis, saya pikir akan sangat tepat apabila dipahami tentang kata psikologi itu terlebih dahulu. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental. Tetapi psikologi memiliki sekian banyak percabangan. Salah satunya adalah psikologi forensik, yang secara sederhana bisa diterjemahkan sebagai psikologi hukum. Dengan demikian, psikologi forensik adalah ilmu tentang perilaku dan proses mental manusia-manusia yang ada dalam situasi hukum. Kalau ditanya siapa gerangan manusia dimaksud, maka di dalam konteks pidana, manusia yang menjadi subjek pembahasan psikologi forensik adalah pelaku, korban, saksi, dan personil penegakan hukum itu sendiri. Baik itu advokat, jaksa, maupun polisi, petugas pemasyarakatan, dan juga hakim. Apakah menurut ahli, secara psikologi orang itu tiba-tiba ingin membunuh, ingin menghabisi nyawa seseorang, atau ada sesuatu yang mempengaruhi dia secara psikologi untuk berbuat satu pembunuhan dengan secara terencana? Mengacu pada definisi psikologi yang tadi saya sampaikan, majelis, yaitu tentang tingkah laku dan proses mental, maka saya pahami pertanyaan saudara pemohon sebagai apa gerangan proses mental yang berlangsung di dalam kepala, di dalam proses berpikir orang yang melakukan pembunuhan berencana. Begitu Betul. Ya? Baik. Psikologi forensik, majelis, memberikan formula bahwa kata perencanaan dalam situasi kejahatan termasuk pembunuhan itu akan bisa dibuktikan lewat 4 unsur di dalam proses berpikir pelaku. 4 unsur itu saya singkat menjadi TIRR. T, target. Artinya seorang pelaku menentukan siapa atau apa yang menjadi sasarannya. Siapa berarti manusia, apa berarti objek. Yang kedua, I, insentif. Manfaat apa yang sudah diperhitungkan oleh seorang pelaku lewat aksi kejahatannya tersebut. Yang ketiga adalah resources atau sumber daya. Pelaku mempertimbangkan, mencari, dan menemukan instrumen apa gerangan yang akan dia gunakan untuk melancarkan rencananya. Instrumen itu bisa berupa alat kejahatan, misalnya benda tajam atau benda tumpul, dan juga bisa berupa waktu dan juga kolega. Jadi kalau kejahatan dilakukan secara berencana, maka teman-teman orang yang melakukan aksi serupa pada waktu yang kurang lebih sama juga merupakan bagian dari resources atau sumber daya. Dan yang keempat adalah risk atau resiko. Bahwa pelaku sudah membayangkan ada konsekuensi, ada dampak atau resiko yang akan dia hadapi, dan dia berpikir tentang cara bagaimana untuk mengatasi resiko tersebut. Target, insentif, resiko, dan sumber daya atau resources itu harus dipastikan tersedia di kepala masing-masing pelaku agar bisa diyakinkan dia melakukan pembunuhan secara berencana. Ada 2 hal yang harus diperhatikan. Pertama, bahwa keempat unsur tersebut harus tersedia secara kumulatif. Secara keseluruhan sudah ada dalam proses berpikir pelaku sebelum, hal yang kedua, sebelum melancarkan aksinya. Oke, menurut ahli mungkin nggak kalau ada satu peristiwa yang dituduh bersama-sama dalam jumlah 11 orang pelaku, ada yang tidak saling kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah bercakap-cakap, baik handphone maupun komunikasi lewat lainnya,
tidak pernah mengadakan rapat bersama-sama, artinya tidak mempunyai tujuan manfaat yang sama, mungkin tidak. Menurut ahli, bagaimana penjelasan ahli dalam psikologi forensik? Baik, ini sebetulnya materi yang saya sampaikan di sejumlah sekolah kedinasan. 4 unsur tadi majelis, yaitu 4 TIRR, Target Incentive Resources atau sumber daya dan resiko, adalah yang harus dideteksi pada masing-masing kepala pelaku. Pertanyaannya, bagaimana kalau kemudian pelakunya ada lebih dari satu, tambah satu unsur lagi, yaitu sinkronisasi antar pelaku terkait 4 unsur sebelumnya. Kata sinkronisasi memberikan pemahaman bahwa sudah barang tentu antar pelaku, jika mereka melakukan aksi kejahatan berencana secara bersama-sama, sinkronisasi ditandai oleh adanya komunikasi, pertukaran informasi, koordinasi, pembagian peran apa, melakukan apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan demikian, menjawab pertanyaan saudara pemohon, saya pikir kalau bicara kemungkinan selalu ada. Tetapi bukanlah merupakan kelaziman apabila ada sebuah kejahatan atau pembunuhan berencana yang sebutlah dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada sinkronisasi, berarti tidak ada komunikasi, berarti tidak ada koordinasi antar pelaku. Menurut ahli di dalam ilmu psikologi forensik, dalam satu kejahatan, dalam hal pembunuhan berencana yang diduga dilakukan oleh 11 orang, dengan satu peristiwa seandainya dimulai dari kejar-kejaran, dari nongkrong, mohon maaf saya ulang, dari nongkrong di satu tempat bersama-sama 11 orang, lalu melakukan pengejaran, lalu sesudah memukul, lalu mengambil alih inisiatif untuk mengembalikan tubuh itu ke satu lokasi tanah kosong, harus putar, lalu melakukan tindak pidana itu, lalu mengembalikan lagi, merencanakan seolah-olah itu suatu peristiwa kecelakaan. Dalam 11 orang, menurut ahli, apakah secara psikologi forensik dimungkinkan dan itu timbul dalam sekejap, mereka bisa bersama-sama, ya, dia pakai motor ini, ya, pakai motor, bisa bersama-sama, seide, sepikiran, serencana, pada mereka sebelumnya seperti yang saya sampaikan, ada yang tidak kenal, bahkan belum pernah berkomunikasi, menurut ahli dalam bidang ilmu yang saudara ahli. Ya, demikian pula sebagaimana yang tadi saya sampaikan majelis, saya tegaskan kembali, bahwa kalau pelaku pembunuhan berencana atau pelaku kejahatan secara berencana itu melakukan aksinya secara bersama-sama, maka sekali lagi cek adakah proses sinkronisasi antar mereka, adakah proses komunikasi atau koordinasi mereka terkait dengan peran siapa melakukan apa, waktu jam berapa, instrumen apa yang akan digunakan, targetnya siapa, manfaatnya bagaimana. Jadi 4 hal yang atau 4 unsur yang saya sebut tadi betul-betul dipertukarkan informasinya antar para pelaku tersebut. Sekiranya 4 unsur yang saya sebut di bagian awal tadi tidak pernah dikomunikasikan satu sama lain, apalagi kalau seandainya para pelaku memang tidak pernah bertemu atau berkenalan satu sama lain, maka tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah kejahatan atau pembunuhan berencana secara bersama-sama. Jadi menurut ahli, Saya lanjutkan sedikit. Maaf. Jadi 4 unsur pertama tadi, yaitu target, insentif, sumber daya atau resources dan risk, adalah untuk membuktikan perencanaannya, sementara bersama-sama ditinjau dari sinkronisasi terkait 4 unsur tadi antar individu atau antar pelaku yang terlibat di dalamnya. Oke, jadi sekali lagi menurut ahli, kalau 5 unsur tadi ya, target, insentif, resource, risk, dan sinkronisasi itu tidak terpenuhi, maka mustahil bahwa ada satu peristiwa pembunuhan berencana bersama-sama yang dilakukan oleh katakanlah 11 orang, mustahil ya. Saya garis bawahi kembali majelis bahwa 4 atau 5 unsur itu tadi dari sudut pandang psikologi forensik harus terpenuhi sebelum aksi berlangsung dan secara kumulatif. Terima kasih ahli. Keseluruhan. Oke, menurut ahli, kira-kira apa motif yang membuat seseorang untuk melakukan suatu pembunuhan yang berencana? Motif ada 2 majelis, satu motif emosional bahwa seseorang atau satu kelompok melakukan tindakan kejahatan, dalam hal ini adalah pembunuhan untuk meluapkan perasaan negatif yang dia miliki, marah, benci, sakit hati, dendam, cemburu, putus asa, dan perasaan-perasaan negatif lainnya, yang kemudian diluapkan, diekspresikan lewat perilaku agresif berupa pembunuhan. Atau motif yang kedua adalah motif instrumental,
motif yang satu ini tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati, tetapi aksi pembunuhan dilancarkan untuk memperoleh manfaat tertentu, entah itu berupa harta, maaf, lawan jenis, popularitas, menutup-nutupi kejahatan lain, dan seterusnya yang sekali lagi tidak ada sangkut pautnya dengan perasaan atau suasana hati. Dua motif itu yang mungkin bermain-main pada diri pelaku, yaitu sekali lagi motif emosional dan motif instrumental. Memang ada kemungkinan bahwa pada diri pelaku terdapat dua motif secara bersamaan. Tapi lazimnya ada satu motif yang lebih dominan ketimbang motif lainnya. Baik, Saudara Ahli. Jadi motif yang disebutkan tadi ya, emosional dan instrumental, ya, tentu berarti dalam arti bahwa satu peristiwa yang diduga pembunuhan berencana tidak mungkin kalau tidak ada motif ya, begitu ya. Saya ulangi kembali, 4 unsur yang saya sampaikan tadi, target, insentif, resources atau sumber daya, dan resiko, spesifik ketika kita bicara insentif, ini mengindikasikan ada motif tertentu yang ingin dicapai oleh pelaku. Oke. Yang kita ingin tanya berikut kepada ahli, Maaf izin majelis, kalimat saya keliru. Ada ada motif tertentu yang mendorong pelaku untuk melancarkan aksinya. Jadi mendorong. Insentif adalah tujuan, motif adalah yang mendorong. Insentif yang menarik, motif yang mendorong. menurut ahli, seseorang, kemampuan fisik mental seseorang menghadapi tekanan secara psikologi terhadap tekanan fisik, tekanan mental, diancam di dalam keadaan lapar fisik misalnya, haus dan sebagainya, ya. Sampai batasan mana menurut ahli di dalam ilmu keahlian saudara melihat bahwa kalau ada kondisi demikian menimpa seseorang, kira-kira secara ilmu apa yang akan dia lakukan? Biasanya orang dalam kondisi demikian itu, kalau dipaksa atau dikatakan dia diminta untuk diambil keterangannya atau apa, bagaimana kira-kira? Awalnya majelis saya tidak menemukan konteks psikologi forensik di situ. Tapi kalau kemudian saudara pemohon menggunakan frasa diminta keterangan segala macam, berarti saya bayangkan sebuah proses pemeriksaan, proses interogasi. Saya akan menjelaskannya begini majelis. Saya mulai dari hilir terlebih dahulu untuk memudahkan. Majelis psikologi forensik tidak mengharamkan yang namanya keterangan, baik itu dari saksi atau pengakuan dari pelaku, ingin dicari, ingin digali, silakan. Tetapi psikologi forensik sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa barang yang paling merusak pengungkapan kebenaran, barang yang paling mengganggu pengungkapan fakta, barang yang paling mungkin mengacaukan proses penegakan hukum, justru keterangan. Pertanyaannya kenapa psikologi forensik sampai pada sebuah simpulan yang sedemikian ekstrim? Jawabannya adalah karena psikologi forensik yakin betul ingatan manusia yang menjadi sumber bagi keluarnya keterangan itu, ingatan manusia rentan mengalami fragmentasi, pecah-pecah, dan rentan mengalami distorsi, belok kanan, belok kiri. Jadi kita bisa bayangkan seorang terperiksa ketika dia ditekan untuk kemudian menyampaikan suatu keterangan, maka kemungkinan bahwa ingatannya, informasinya menjadi terfragmentasi dan terdistorsi sangat besar. Akibatnya muncullah keterangan palsu atau false confession. Nah, sekarang saya bergerak ke hulu majelis. Ada 3 jenis keterangan palsu. Kalau keterangan yang benar, true confession, kita tidak usah persoalkan karena itu sudah true. Yang kita persoalkan yang menjadi sorotan saya sekarang adalah false confession. Perlu saya eja atau tidak? Cukup yang mulia. Tidak perlu dieja. Cukup ahli. Tidak perlu dieja. Tidak perlu. Tidak perlu. False confession atau keterangan palsu ada 3 jenis. Pertama adalah coerced false confession. Keterangan ngawur, keterangan keliru, keterangan palsu yang diberikan karena adanya tekanan. Buru-buru saya menyebutkan coerced false confession sebagai penegasan bahwa kemungkinan munculnya keterangan palsu akibat tekanankah itu, kekerasankah itu, intimidasikah itu sangat potensial berlangsung dalam situasi pemeriksaan.
Itu sudut pandang keilmuannya. Penegasan bahwa keterangan palsu, praktek-praktek intimidasi dalam pemeriksaan itu sangat mungkin terjadi, secara tidak langsung terbenarkan oleh dua dokumen. Pertama, Konvensi PBB anti penyiksaan majelis. Di dalam Konvensi PBB anti penyiksaan tercantum sejumlah pasal yang secara eksplisit ditujukan kepada otoritas penegakan hukum tentang jangan sekali-kali menggunakan penyiksaan sebagai cara untuk memeriksa seorang terperiksa. Pasal-pasal sedemikian rupa memberikan pemaknaan kepada kita bahwa para penyusun konvensi PBB anti penyiksaan tersebut punya kesadaran penuh bahwa sekali lagi praktek intimidasi, praktek kekerasan dalam sebuah setting pemeriksaan sangat mungkin terjadi. Dan sebagai catatan majelis, Indonesia sudah meratifikasi konvensi PBB anti penyiksaan tersebut. Itu dokumen pertama. Untuk memperkuat argumentasi saya bahwa penggunaan kekerasan, intimidasi, dan seterusnya dalam setting pemeriksaan sangat mungkin terjadi. Itu dokumen pertama. Dokumen yang kedua adalah Kode Etik Profesi Polri. Di dalam salah satu pasalnya, kode etik itu mencantumkan secara eksplisit bahwa personil kepolisian yang melakukan kekerasan dalam sebuah situasi pemeriksaan merupakan pelanggaran etik. Tercantumnya poin yang satu ini secara eksplisit di dalam Kode Etik Profesi Polri, saya tafsirkan sebagai bentuk keinsafan otoritas penegakan tersebut, bahwa otoritas penegakan hukum tersebut, bahwa kemungkinan terjadinya praktek penyiksaan dalam sebuah setting pemeriksaan tidak bisa dinihilkan. Karena itulah Polri buru-buru memberikan atau membangun pagar agar personil yang melakukan pemeriksaan tidak melakukan penyiksaan. Kalau dilanggar merupakan pelanggaran etik. Ya, apakah mungkin 11 orang nongkrong di tempat yang sama secara psikologi forensik, kalian yang ahli miliki, tiba-tiba ada dua temannya yang memulai tiba-tiba melempari seseorang, misalkan, atau mengejar seseorang, yang lain itu tiba-tiba tanpa ada tahu sebabnya, tanpa tahu ada motifnya, tanpa tahu tujuannya, lalu ikut-ikutan mengejar, lalu membagi peran dan sampai melakukan kejahatan yang luar biasa, menusuk, sampai memperkosa dan sebagainya. Bagaimana pandangan ahli? Kembali majelis, kalau situasi itu disebut sebagai kejahatan berencana, kata perencanaan, tadi saya sampaikan berulang kali, kata perencanaan itu hanya bisa relevan ketika 4-5 unsur tadi bisa dibuktikan. Siap. Kalau 4-5 unsur tadi tidak bisa dibuktikan terdapat dalam proses berpikir pelaku maupun para pelaku, maka sesudah kata perencanaan tidak relevan di situ. Siap. Tidak bisa dibuktikan. Oke, terima kasih ahli. Jadi bahwa pengakuan atau keterangan yang dihasilkan dari suatu katakan tekanan hasil dari penyiksaan dan yang lain, ya seperti yang ahli sudah sampaikan, ya. Memunculkan false confession atau keterangan-keterangan yang tidak tepat, keterangan palsu, keterangan ngawur dan sinisnya. Ya. False confession. Ya, jadi menghasilkan keterangan palsu tadi ya. Sekarang saya mau lanjutkan. Kalau keterangan palsu yang dimaksud ahli itu sudah didapatkan, lalu penyidik tetap melanjutkan proses terhadap para terperiksa saat itu tanpa ada bukti lain, ya, dan akhirnya mereka itu dihukum bersalah melakukan sebuah pembunuhan berencana. Apa yang ahli bisa nilai? Majelis ada 3 F yang menjadi sasaran kritis, sorotan kritis psikologi forensik. 3 F. Bahasa Inggris dulu, kalau diperlukan nanti akan saya eja majelis untuk memudahkan pencatatan saudara pemohon. 3 F. F pertama adalah false confession.
berpadu dengan forensic fraud, pemalsuan bukti-bukti forensik, penghilangan bukti-bukti forensik, itu forensic fraud, yang ujungnya adalah fake crime, yang hari ini populer digunakan istilah kriminalisasi. Fake crime, kejahatan yang tidak ada, pidana yang tidak ada, diada-adakan, yang merupakan resultan atau hasil dari, sekali lagi, false confession, yang berkombinasi dengan forensic fraud. Pengacauan terhadap perusakan, penghilangan, dan sejenisnya terhadap bukti-bukti forensik. Menurut ahli, apakah dalam psikologi forensik pembuktian kita yang kita pakai ini adalah pembuktian sosial atau pembuktian eksak atau pembuktian yang seperti apa? Kebenarannya itu. Majelis, ini saya harus cerita model lebih panjang lagi ini. Modelnya panjang sekali, banyak sekali. Kalau ada 5, 6 atau 7 model yang bisa kita pakai untuk menyanggah premis saudara termohon. Model intinya model-model yang dirumuskan oleh psikologi forensik terkait dengan kerja personil penegakan hukum, terkait dengan istilah beratnya judicial decision making process, proses pembuatan putusan yudisial. Percayalah, kata psikologi forensik majelis, tidak seindah, tidak seideal, tidak senormatif yang diklaim oleh sistem peradilan pidana. Tidak selegal model itu loh Bapak Ibu. Psikologi forensik, saya majelis tidak bicara dalam konteks maaf personil penegakan hukum yang korup. Tidak, ini tidak ada urusannya dengan masalah korup. Tidak ada masalahnya dengan masalah penyimpangan, tidak ada. Ini masalah proses berpikir manusia yang bekerja sebagai personil penegakan hukum. Proses berpikir manusia Bapak Ibu yang saya hormati terjelaskan lewat model itu tadi yang menunjukkan kepada kita, percayalah, Bapak Ibu semua yang saya hormati bisa mengklaim dengan segala macam bahasa berbunga-bunga ala legal model. Silakan mengklaim seperti itu. Tapi psikologi forensik tidak sepenuhnya teryakinkan bahwa Bapak Ibu bekerja mengacu semata-mata pada berkas, mengacu pada fakta di persidangan, mengacu pada peraturan perundang-undangan, mengacu pada nilai-nilai kehidupan yang hidup di tengah masyarakat, nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Tidak. Psikologi forensik tidak teryakinkan sepenuhnya oleh klaim legal model itu. Tidak sepenuhnya teryakin. Makanya sekian banyak model. Nah, izin majelis, kalau materi ini saya sampaikan di sekolah kedinasan, tempo-tempo peserta diklat itu ada yang marah. Ya, karena dianggap psikologi forensik ini jadi seolah-olah merendahkan proses berpikirnya personil penegakan hukum. Saya katakan tidak demikian maksudnya. Psikologi forensik itu hadir untuk mengecek psikologinya Bapak Ibu yang saya hormati ini. Psikologinya. Dan psikologinya sekali lagi, toga dilepas, palu disimpan, name tag disimpan, Bapak Ibu ini sama dengan saya. Demikian. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Terima kasih ya. Berarti tadi modelnya yang public opinion, strategic model, dan yang tiganya belum dijelaskan ini ya Pak. Panjang sekali. Panjang sekali. Saya sebut saja mungkin ya. Ya, sebut saja boleh, biar kita cari di Secara Google. garis boleh. besarnya aja, Ah. Pak. Secara Siap. garis besarnya aja mungkin. Nah, Ya. ada attitudinal model, model sikap. Perlu ya, diperagakan attitude. tidak? Attitude. Saya bisa peragakan dalam waktu 1 menit, majelis. Bahwa Bapak Ibu jaksa berpikir dengan attitudinal model. Kalau dibolehkan oleh majelis saya peragakan. Gimana? Coba Bapak Ibu jawab secepat mungkin ya. Jawab secepat mungkin. Dan jujur ya, spontan berarti. Kalau berpikir lambat, menjawab lambat, saya anggap Bapak Ibu tidak jujur. Tidak cocok jadi personil penegakan hukum. Karena tidak jujur. Berarti harus jujur. Ciri kejujuran menjawab secepat mungkin. Jawab secepat mungkin. Spontan ya. Siap? Menjawab siap pun tidak menjawab. Siap Bu? Ya.
Siap. Ibu tidak berani berkata karena terekam kan berarti suaranya. Ibu hanya berani agak. Ibu siap? Siap? Siap ya? Sepasang suami istri datang ke pengadilan. Mereka akan bercerai. Kuasa asuh anak jatuh ke ibu. Lihat, ini contoh attitudinal model majelis. Betapa mereka tidak ngecek berkas. Mereka tidak menanyai para pihak. Mereka tidak buka peraturan perundang-undangan. By default, cara berpikir mereka adalah mengadopsi nilai, keyakinan, gagasan yang sudah terwariskan dari tempo dulu. Bahwa seolah bicara kuasa asuh yang paling mampu adalah ibu. Padahal kalau sungguh-sungguh mereka baca peraturan, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, mereka akan temukan di situ bahwa ayah ibu dihubungkan dengan kata dan. Artinya, kita tidak punya alasan dari sisi peraturan perundang-undangan untuk menganggap bahwa satu jenis kelamin lebih unggul daripada jenis kelamin lainnya ketika bicara pengasuhan. Mengaku, ternyata Bapak Ibu bekerja berdasarkan attitudinal model. Saya lanjut majelis. Model berikut. Lagi ya ke Bapak Ibu. Sebenarnya saya bisa bertanya ke majelis, tapi untuk menghormati persidangan yang mulia saya bertanya saja. Saya boleh tahu ketika Bapak-Bapak menangani sebuah perkara, apa yang harus Bapak cermati? 5 saja, coba. Pakai mikrofonnya, Pak. Pakai mikrofonnya, Pak. Supaya saya dengar. Syarat formil material, kemudian material. locus tempus. Oke? Locus tempus habis itu Sudah. Sudah ya? sudah lah, Oke, 4 coba, lah. coba. Saya boleh tahu, kalau di tingkat PN, maksimal berapa waktu yang Bapak punya untuk menyelesaikan satu perkara? Maksimal. Deadline. Apa? 3 bulan, 2 bulan adalah cara berpikir ala manajer. Jadi mereka kesampingkan aspek substansi hingga pada titik tertentu mereka harus sisir, mereka harus kikis kemungkinan mereka berkonsentrasi pada aspek substansi karena mereka dikejar oleh waktu. Ini disediakan sebagai case manager model. Jadi siapa bilang personil penegakan hukum semata-mata berfokus pada substansi? Kalau kita mau konsekuen bicara bagaimana merealisasikan keadilan para pihak, ya baca substansi, fokus pada substansi, betul tidak? Saya yakin betul. Tapi pada titik tertentu Bapak Ibu harus abaikan tanda petik substansi karena Bapak Ibu dikejar oleh waktu. Muncullah model case manager model. Berarti Bapak Ibu yang saya hormati ini bekerja tidak murni sebagai orang yang fokus mencari keadilan dengan menggali sedalam-dalamnya aspek substansi suatu perkara, tidak. Bapak Ibu harus berpikir, bahaya ini, deadline, marah pimpinan, segala macam. Itu contoh case manager model.